Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, salam sehat selalu. Kenapa kita selalu mengucapkan salam sehat? Karena kesehatan atau sehat adalah mahkota kehidupan kita. As-sihhatu taj. Dan jika kita sehat, maka kita bisa melakukan segala kegiatan dengan baik, walaupun tidak sesempurna yang kita inginkan. Karena semua harus bergantung pada kesehatan jasmani maupun rohani. Inilah yang disebut sebagai al-aqlus salim fil jismis salim. Ini pula yang disebut sebagai la dina liman la aqlalah. Saudara-saudara yang amat saya cintai, kemarin hari Ahad kita telah melaksanakan Topo Broto di Masjid Rahmatan lil Alamin Kampus Az-Zaitun Indonesia. Ini adalah Topo Broto yang kesekian, yang pada saatnya nanti jika dibukukan, dia akan menjadi buku yang berjilid-jilid, yang akan menjadi kenangan, yang akan menjadi motivasi bagi kita semua. Saudara, setelah kita mengundang banyak pihak di Indonesia, mereka terdiri dari para pejabat tinggi di kementerian yang ada di Indonesia. Kita pun kemudian beranjak mengundang narasumber dari luar negeri. Kita telah menyimak paparan dari ahli tentang Islam dan Indonesia dari Amerika. Kita telah menyimak apa yang disampaikan dengan apik, dengan excellent tentang Islamofobia oleh Profesor Dr. Tariq Ramadan. Kemudian kita menyimak pula apa yang disampaikan oleh sahabat saya, sahabat kita semua, Honorable Minister Al-Hajj Abdul Rauf Hakim dari Sri Lanka. Kemudian kita menyimak apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Menteri pada pemerintahan Presiden Bio saat ini di Sierra Leone, yaitu Dr. Al-Haji Syahid Abu Bakar Al-Fakano. Saudara-saudara, ada beberapa yang masih menunggu jadwal. Di antaranya adalah intelektual muda
yang berasal dari Eropa Timur. Beliau adalah ahli tentang Libya, ahli tentang perjalanan kepemimpinan Muammar Gaddafi. Semua yang kita lakukan adalah dalam rangka menyebarkan semangat peace and tolerance sebagaimana moto daripada institusi kita, yakni the center of education, peace and tolerance culture development. Semua yang kita lakukan adalah untuk melakukan, mengimplementasikan apa yang saya sebut dalam muqaddimah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arufu. Ta'aruf internasional untuk memaintain, untuk ikut berpartisipasi walaupun sedikit di dalam memaintain apa yang kita yakini, yakni peace and tolerance. Saudara-saudara yang amat saya hormati, yang sangat menarik di antara Topo Broto dengan guest speaker atau narasumber internasional adalah apa yang kemarin kita selenggarakan, yakni Topo Broto dengan narasumber dari Israel. Narasumber kita ini sangat ahli atau expert pada bidangnya, yakni bidang keislaman, Timur Tengah, dan politik Arab. Namanya seperti yang sudah kita ketahui, Dr. Gadi Hidman, lecturer senior pada Ariel University dan penasehat daripada kantor Perdana Menteri Israel. Saudara-saudara, Syekh Al-Zaitun selama ini telah mengencourage, telah menghimbau agar pemerintah Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel dan Palestina tentu. Itu dilakukan sekian puluh tahun yang lalu dan terus di-maintain pada setiap occasion. Kemarin adalah salah satu implementasi dari apa yang selama ini kita inginkan, yakni bisa berbicara langsung dengan ahli atau dari Israel yang di samping tugas akademiknya, beliau adalah juga penasehat di kantor Perdana Menteri, yang sudah pasti apa yang kita lakukan kemarin akan menjadi bagian, akan menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dari upaya Israel juga untuk menggapai hubungan internasionalnya, terutama dengan negara-negara anggota OIC, di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk Islam atau umat Islam terbesar, bahkan bukan saja di kalangan OIC tetapi juga di seluruh dunia. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan merupakan satu upaya diplomasi. Saudara-saudara, jangan menganggap bahwa upaya diplomasi hanyalah tugas dari pemerintah saja. Upaya diplomasi adalah tugas dari duta besar yang diangkat oleh pemerintah, ditempatkan
ditempatkan di sebuah negara asing yang bersahabat dengan Indonesia. Tidak. Ada banyak cara di dalam berdiplomasi, baik itu yang disebut G2G. Pemerintah Indonesia misalnya mengangkat seseorang menjadi duta besarnya di sebuah negara sahabat, dibantu oleh para perangkat kedutaan. Ada juga yang disebut sebagai G2P. Sekarang banyak hal terjadi antara pemerintah dengan pihak swasta di mancanegara, antara pihak swasta di Indonesia dengan pihak pemerintah di luar, dan atau apa yang disebut sebagai P2P dan atau P2G, begitu sebaliknya. Di era modern ini, terutama di era berkembang pesatnya information and communication technology, yang namanya hubungan internasional, hubungan antara bangsa sudah menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi ada tabir, sudah tidak ada lagi batas, borderless. Duta besar, saudara-saudara, sudah tidak lagi seperti dulu. Image kita bahwa seseorang yang diangkat menjadi duta besar adalah sosok yang ibarat menara gading. Dia gagah, berpakaian parlente, pakai jas garis-garis, pantalon garis-garis, sepatu beli, paling tidak Aldo Pro, gas merah, rambut mengkilap, berpesta dari satu tempat ke tempat lain untuk memaintain pergaulan internasional karena tugasnya. Saat ini di era information and communication technology, apalagi di era yang amat sulit secara ekonomi seluruh dunia, maka duta besar sudah tidak lagi seperti duta besar yang dulu. Presiden Jokowi mengharuskan duta besar kita untuk berani turun ke lapangan sebagai juru jual apa atau potensi apa yang ada di Indonesia di negara di mana mereka bertugas. Apa saja untuk mendatangkan investasi. Saudara-saudara, investasi luar negeri bukan sesuatu yang jelek. Ini adalah satu hal yang mustahak di tengah kesulitan ekonomi kita. Kita bisa saja berandai-andai, berdikari, berdiri di kaki sendiri, seakan-akan kita sudah tidak butuhkan lagi investasi asing. Itu hal yang sama sekali tidak benar. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Karena pergaulan, baik itu pergaulan diplomasi, pergaulan politik, pergaulan ekonomi, pergaulan perdagangan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kenyataan yang harus kita akui ini menempatkan kita pada satu hal yang amat mustahak, yakni kedaulatan. Para investor asing bisa datang ikut serta membangun, memanfaatkan potensi, tetapi kedaulatan kita atas negeri ini tetap ada. Kedaulatan diri kita sebagai salah satu dari bangsa Indonesia
harus tetap gagah. Kedaulatan kita, komunitas kita adalah komunitas anggota masyarakat bangsa Indonesia, punya kedaulatan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Kedaulatan pemerintah Indonesia pun akan terus dipertahankan, dan semuanya itu demi kemakmuran, demi manfaat untuk semua bangsa. Saudara-saudara, mari kita kembali ke apa yang kita lakukan kemarin. Apa yang kita lakukan, yakni diskusi tentang the role of Arab-Israeli politician in the Israel political scene. Peranan politisi Arab Israel dalam kancah perpolitikan Israel. Kemarin kita tidak bicara Israel dan konfliknya dengan Palestina, baik itu bangsa Palestina yang berada di tepi barat maupun yang berada di jalur Gaza. Karena kita tahu bahwa mereka saling mempertahankan keyakinannya. Palestina mempertahankan keyakinannya, Israel mempertahankan keyakinannya. Dalam hal ini, saudara-saudara, Israel adalah negara berdaulat, sementara kedaulatan atas Palestina, walaupun dia diakui oleh beberapa negara, tetapi status kedaulatannya masih belum lengkap tanpa pengakuan dari Israel. Inilah konflik yang sesungguhnya, dan inilah yang selalu disebut oleh Syekh Al-Zaitun, alangkah eloknya Indonesia jika kita bisa menjadi bagian untuk merecovery konflik dari dalam dengan mengakui kedaulatan kedua bangsa, yakni bangsa Israel dan bangsa Palestina. Saudara, yang kita bicarakan kemarin adalah tentang peranan politisi Arab Israel. Selama ini kita menganggap bahwa di Israel itu dipenuhi 100% penduduk Jews, penduduk Yahudi. Sesungguhnya tidak seperti anggapan. Karena apa? Karena di Israel terdapat bangsa Arab berkewarganegaraan Israel. Pada awalnya mereka adalah mayoritas tentu karena penghuni lama, bagian dari Palestina. Tapi kemudian ketika berkembang, karena perkembangan setting sosiokultural yang berbeda pada tahun 40-an, maka kemudian bangsa Arab di Israel yang kemudian menjadi negara berdaulat menjadi minoritas. Mereka berjumlah 20% dari 10 atau 12 juta penduduk Israel. Tetapi walaupun begitu, saudara-saudara, ada sekitar 13 distrik di Israel yang sama sekali tidak ada penghuni Yahudinya, tidak ada sinagog, yang ada adalah masjid. Di beberapa kota di Yerusalem, misalnya di Tel Aviv, di Nazaret, bangsa Arab sangat dominan. Sebagian mereka adalah beragama Islam, Sunni, tetapi banyak di antara mereka yang beragama Nasrani, khususnya mereka yang bertempat tinggal di Nazaret.
Kemarin Dr. Gadi menjelaskan bagaimana perjuangan bangsa Arab berkewarganegaraan Israel sejak 73 tahun yang lalu. Diceritakan dari mulai tokoh-tokoh yang ada sampai pada tokoh terkini yang memimpin partai RAM atau Arab List, yakni Honorable Mansur Abbas. Saudara, inilah perkembangan karena berkembang pesatnya information and communication technology. Semua negara sudah tidak lagi bisa menghide, tidak boleh ada hidden agenda. Semua harus terbuka karena seluruh mata di dunia melihat. Apapun motivasinya, apapun dasarnya, apapun latar belakangnya, saat ini bangsa Arab minoritas di Israel bergabung dengan partai-partai Yahudi dan membentuk pemerintahan. Walaupun pemerintahan yang terbentuk sangatlah rentan karena karakter kedua bangsa ini sangat berbeda, karakter kedua pemimpin yang ada dalam koalisi sangat berbeda. Misalnya dijelaskan bahwa Perdana Menteri pada saat itu Yair Lapid, pada saat itu Naftali Bennett, yang kemudian digantikan oleh Yair Lapid karena ada kemelut yang harus diselesaikan dengan pemilihan umum. Naftali Bennett adalah sosok pemimpin Yahudi fanatik, radikal, fundamentalis, yang dalam keyakinan politiknya partainya tidak akan mau bergabung dengan partai politik Arab di dalam membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan. Tetapi karena kenyataan mereka tidak bisa melepaskan Mansur Abbas, walaupun dengan tuntutan yang begitu mendasar untuk memperbaiki kehidupan bangsa Arab minoritas di Israel. Begitu juga Mansur Abbas dan politisi-politisi Arab serta masyarakat atau bangsa Israel keturunan Arab lainnya dengan karakternya sendiri. Saudara-saudara, Mansur Abbas ini adalah pemimpin partai Islam yang oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai tokoh Muslim fundamentalis, radikalis. Tetapi mau tidak mau, inilah politik. Tidak ada lawan yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah saling adanya kepentingan satu sama lain. Pada saatnya, jika Mansur Abbas tidak digayat, tidak dimasukkan di dalam koalisi, maka pemerintahan tidak akan terbentuk dan pemilihan umum harus dilakukan. Yang dikhawatirkan oleh mereka adalah Benyamin Netanyahu, pemimpin Likud, akan menjadi pemimpin lagi setelah sekian lama memimpin Israel sebagai Perdana Menteri. Jadi pada saat itu yang penting atau asal bukan Benyamin Netanyahu. Saudara-saudara, sebetulnya Benyamin Netanyahu adalah pencetus ide bagaimana memanfaatkan partai Arab untuk dimasukkan ke pemerintahan. Tetapi idenya ditolak oleh Mansur Abbas dan kawan-kawan yang lain. Saudara-saudara yang amat saya hormati, itulah yang kita bicarakan, yang kita diskusikan kemarin. Saudara,
Di dalam apa namanya itu di akhir setelah dua pertanyaan dari sahabat kita dari Malaysia dan sahabat kita dari Singapura, Syekh Az-Zaitun kemudian menyemarakkan suasana dengan menyampaikan pesan dan pertanyaan kepada narasumber Dr. Gadi Hikman. Saudara-saudara tahu bagaimana Syekh Az-Zaitun melakukan personal approach dengan baik, dan ini adalah bagian dari diplomasi. Dengan menyanyikan lagu yang selama ini hanya kita ajarkan pada santri-santri kita ajarkan pada komunitas kita nyanyikan. Tetapi kali ini walaupun sebentar, Syekh Az-Zaitun menyanyikan lagu-lagu perdamaian itu kepada orang Israel, kepada tokoh akademik, kepada tokoh yang menjadi penasehat kantor Perdana Menteri Israel, Dr. Gadi Hikman, dan disambut dengan sambutan yang sangat menarik. Dan ini adalah starting point untuk melakukan hubungan-hubungan yang lebih dari sekedar hubungan akademik, tetapi juga hubungan yang berkaitan dengan politik, yang tentu hasil akhirnya yang kita harapkan adalah adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel. Ketika Syekh menyampaikan sesuatu tentang keinginannya untuk datang ke Israel, tentang keinginannya untuk melakukan further cooperation, disambut oleh Dr. Gadi dengan albab maftuh, dan ditanya dalam kaitan dengan apa ini, dalam kaitan dengan politik atau dalam kaitan dengan akademik. Syekh Az-Zaitun menjawab bahwa hubungan itu bisa saja politik, bisa saja di luar politik. Karena jika hubungan politik, maka itu adalah tupoksi dari pemerintah Indonesia. Kita hanya akan menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, dan kita akan melakukan ini sebagai starting point P2P diplomatic effort. Saudara-saudara ingat bagaimana di awal pembicaraan ketika memulai paparan, Dr. Gadi Hikman mengagumi kita bahwa kita banyak tahu tentang Israel. Dalam komunikasi via email dengan saya, beliau bertanya apakah saya punya latar belakang pembelajaran berkaitan dengan Israel dan atau Arab minoritas di Israel. Saya jawab tidak. Saya hanya banyak membaca, saya hanya banyak mengetahui dari segala macam resources, dan di era information and communication technology ini sekali lagi semua sudah terbuka. Al-bab maftuh, dan seperti yang selalu disampaikan oleh Syekh bahwa kita bisa saja melakukan segala hal dengan cara-cara yang tidak dengan satu pintu, tetapi min abwabin, dari berbagai pintu, min abwabin mutafarriqah. Saudara-saudara, begitulah yang kita lakukan kemarin.
Dr. Nurholis di dalam paparan awalnya sebagai moderator introduction menyatakan bahwa apa yang ada sekarang ini diharapkan akan berlanjut. Dijawab oleh Dr. Gadi dalam perjalanan paparannya bahwa optimisme atau pesimisme adalah sesuatu yang lumrah, tetapi realistis adalah sesuatu yang mustahil. Dan jika kita lihat di dalam perjalanan selama setahun berkoalisi, Mansur Abbas sudah mampu meyakinkan warga negara Arab, warga negara Israel keturunan Arab bahwa keputusannya untuk berkoalisi dengan partai Yahudi adalah sesuatu yang membawa manfaat dalam kaitan dengan pencegahan segala macam kekerasan, meminimais illegal occupation di beberapa tempat di kawasan pemukiman, meminimais kekerasan terjadi di masyarakat, terutama pemuda keturunan Arab, dan meningkatkan perhatian pemerintah Israel terhadap pendidikan generasi muda Israel keturunan Arab. Saya yakin bahwa pada saat diselenggarakannya pemilu yang akan datang, siapapun pemenangnya, apapun yang dimakan, kata iklan teh botol, minumannya tetap teh botol. Siapapun yang menjadi pemenang mayoritas, apalagi tidak ada mayoritas mutlak, maka Mansur Abbas dengan RAM-nya harus masuk. Jika tidak, maka tidak akan terbentuk pemerintah dan akan mengharuskan seperti keharusan konstitusional Israel untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang dengan membubarkan Knesset. Saudara-saudara, kemarin dan akan kita ikuti dengan langkah-langkah berikutnya, kita telah memulai sesuatu dari keinginan, dari impian menjadi keinginan, dan sekarang menjadi satu kenyataan, yakni kita bisa berbicara dengan pihak yang sangat kompeten di Israel, dan kita akan ikuti dengan aktivitas-aktivitas diplomasi yang lain, tentu B2B, bukan G2G karena kita bukan pemerintah. Bisa saja pada saatnya nanti kita akan melakukan B2G. Why not? Kenapa tidak? Pada saatnya, insya Allah saya akan melakukan upaya mengarrange hubungan agar Sheikh Az-Zaitun bisa datang ke Yerusalem, berbicara dengan para politisi Arab dan Yahudi, dan tentu berbicara di depan para politisi anggota parlemen Israel. Segalanya memungkinkan, dan itulah partisipasi aktif kita, partisipasi aktif Az-Zaitun Indonesia untuk perdamaian dunia, sebagaimana moto lembaga pendidikan kita. Sekali lagi saya sampaikan, the center of education, peace and tolerance, culture development. Saudara-saudara, melalui paparan ini saya ingin menyampaikan
starting point yang akan kita lanjutkan dengan further action. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin.